Sebuah warung soto sederhana di sebuah desa kecil selalu dipenuhi pelanggan setiap hari. Namun, siapa sangka kesuksesan warung itu menimbulkan iri dari tetangganya sendiri. Sihir dan guna-guna pun dikirimkan untuk menghancurkan usaha sang janda pemilik warung. Panci yang mendadak basi, pelanggan yang sakit mendadak, hingga bayangan hitam yang berkeliaran di dapur. Tapi, di tengah kegelapan itu, muncul sosok tak terlihat, seorang jin muslim yang diutus Allah untuk menjaga. Inilah kisah nyata penuh misteri. Warung soto dijaga jin muslim saat diguna-guna saingannya. Di sebuah desa bernama Sumberjati, yang tak jauh dari jalan raya menuju kota kecil, berdiri sebuah warung sederhana bernama Soto Mbok Sari. Bangunannya dari kayu, cat dindingnya sudah mengelupas, atapnya dari seng tua yang kadang bocor jika hujan deras. Namun, siapa sangka, warung itu selalu dipenuhi pelanggan setiap pagi hingga sore. Aroma kuah soto yang gurih dan hangat, ditambah sambal kacang pedas manis buatan sendiri, membuat orang rela mengantri panjang. Bahkan, banyak sopir truk, pegawai kantor, hingga anak sekolah menjadikan warung ini persinggahan wajib. "Bu, seperti biasa ya, 2 porsi soto sama es teh manis," ujar seorang pelanggan tetap sambil tersenyum. "Iya Pak, tunggu sebentar," jawab Mbok Sari, seorang janda berusia sekitar 50 tahun yang masih gesit melayani. Di balik dapur, anaknya yang masih SMA, Raffi, membantu mencuci piring dan sesekali mengantar pesanan. Hidup mereka memang sederhana, tapi penuh syukur. Warung itulah satu-satunya sumber penghasilan mereka. Dari hasil soto itulah, Mbok Sari bisa membiayai sekolah Raffi, membeli kebutuhan harian, dan menabung sedikit-sedikit. Namun di balik kesuksesan kecil itu, ternyata ada mata-mata penuh iri yang memperhatikan. Di seberang jalan, berdiri warung baru milik Pak Gito, seorang pria parubaya yang terkenal ambisius. Warungnya tampak jauh lebih modern. Temboknya diplester rapi, meja kursinya dari kayu jati mengkilap, bahkan ada kipas angin besar di setiap sudut. Namun, meski tampak mewah, warung itu selalu sepi. Setiap kali Pak Gito melihat keramaian di warung Mbok Sari, hatinya seperti diremas rasa iri. "Kenapa orang-orang lebih memilih makan di warung rayot itu daripada di tempatku yang nyaman?" gerutunya. Istrinya, Bu Lastri, mencoba menenangkan. "Mungkin karena masakan Mbok Sari memang tenak, Pak. Lagian dia sudah lama di sini. Pelanggan sudah percaya sama rasanya." "Ah, itu alasan orang malas saja. Aku tidak terima kalah dari janda tua itu," bentak Pak Gito, wajahnya merah padam. Malam itu, Pak Gito tak bisa tidur. Ia duduk di kursi, menatap kosong ke arah warung Mbok Sari yang lampunya mulai redup. Dalam hati muncul niat busuk. Jika tidak bisa mengalahkan dengan cara biasa, ia akan memakai cara lain. Keesokan harinya, Pak Gito mendatangi seorang dukun hitam terkenal di desa tetangga. Namanya Ki Sarpin, pria tua dengan mata merah menyala, rumahnya penuh dupa dan kain hitam. "Apa maumu, Gito?" Suara Ki Sarpin berat, serak, tapi menusuk telinga. "Aku ingin hancurkan usaha warung soto di seberang warungku. Pemiliknya janda tua bernama Mbok Sari. Gara-gara dia, warungku sepi," kata Pak Gito penuh amarah. Ki Sarpin tersenyum tipis, lalu mengambil segenggam tanah dari halaman rumahnya. Ia mencium tanah itu, lalu berbisik mantra. "Bisa, tapi ingat, harga dari ilmu hitam tak pernah ringan. Aku tidak peduli, asal dia jatuh bangkrut, terserah apa bayarnya." Ki Sarpin tertawa lirih, lalu ia menyerahkan bungkusan kecil berisi tanah kuburan dan kemenyan hitam. "Letakkan ini di bawah dapurnya, lalu biarkan aku yang bekerja." Pak Gito mengangguk dan ragu. Ia tidak tahu bahwa jalan yang ia pilih akan membawa malapetaka tak hanya bagi Mbok Sari, tapi juga dirinya sendiri. Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi di warung Mbok Sari. Pagi pertama, kuah soto yang biasanya harum tiba-tiba basi, meski baru 2 jam dimasak. Aroma anyir menusuk hidung, membuat pelanggan kecewa. Hari kedua, seorang pelanggan tiba-tiba mual dan muntah di tempat setelah makan. "Bu,
sotonya kenapa? Saya biasanya sehat-sehat saja, keluhnya dengan wajah pucat. Hari ketiga, Mbok Sari melihat bayangan hitam melintas di pojok dapur saat ia sedang menyiapkan bumbu. Bayangan itu bergerak cepat, namun terasa dingin dan menakutkan. Ya Allah, ada apa ini? Bisik Mbok Sari ketakutan. Raffi yang menyadari perubahan itu mencoba menenangkan ibunya. Bu, mungkin cuma kebetulan, atau mungkin ada orang yang iri sama kita. Tapi nak, kalau memang ada yang dengki, apa yang bisa kita lakukan? Ibu cuma orang biasa. Malam itu, Mbok Sari menangis dalam doa panjangnya. Ia merasa usahanya mulai runtuh, sementara hidup mereka bergantung penuh pada warung itu. Di malam sunyi, setelah sholat tahajud, Mbok Sari mendengar suara lirih dari arah dapur. Suara itu bukan suara manusia, melainkan seperti bacaan doa yang dalam. Dengan hati berdebar, ia melangkah pelan menuju dapur. Di sana ia melihat sosok tinggi besar berjubah putih, wajahnya bercahaya samar. Jangan takut wahai hamba Allah. Suara itu bergema, lembut namun tegas. Mbok Sari terperanjat. Siapa Anda? Aku adalah jin muslim, salah satu hamba Allah yang ditugaskan menjaga orang-orang yang terdalimi. Ada yang mengirim sihir untuk menghancurkan usahamu, tapi jangan khawatir, dengan izin Allah, aku akan melindungi. Mbok Sari menangis sujud di lantai dapur. Ya Allah, terima kasih. Saya tak sanggup lagi menghadapi semua ini sendirian. Teruslah sholat, banyak berdoa, dan jangan simpan dendam. Aku akan berjaga, tapi hanya dengan imanmu lah pertahanan ini kuat. Sejak malam itu, Mbok Sari merasa sedikit lega. Ia yakin bukan hanya diri dan Raffi yang berjuang. Ada pertolongan Allah lewat jalan yang tak terlihat. Keesokan harinya, warung Mbok Sari kembali dibuka meski rasa takut masih menyelimuti. Anehnya, kuah soto yang biasanya cepat basi kini tetap harum dan segar sampai sore. Pelanggan yang sempat ragu mulai berdatangan lagi. Loh, Bu, rasanya malah makin enak sekarang, ujar seorang supir truk sambil menghirup kuah soto dengan lahap. Mbok Sari hanya tersenyum. Ia tahu ada yang menjaga warungnya. Namun di seberang jalan, warung Pak Gito justru mengalami gangguan. Kuah gulai mendadak gosong meski apinya kecil. Ayam goreng gosong di dalam minyak dan pelanggan yang mencicipi makanannya merasa pahit di lidah. Pak Gito merah besar. Ia kembali mendatangi dukun Kisarpin. Kenapa bisa berbalik begini? Bukannya Mbok Sari yang seharusnya hancur, bentaknya. Kisarpin terdiam, wajahnya pucat. Ada yang melindungi dia. Kekuatan besar, bukan jin biasa. Aku pun sulit menembusnya. Pak Gito mengepalkan tangan. Tidak, aku tidak akan kalah. Lakukan apapun yang perlu. Kisarpin akhirnya mengeluarkan ritual paling berbahaya, yaitu mengirimkan santet makan darah. Jika berhasil, bukan hanya usaha Mbok Sari yang hancur, tapi nyawanya pun terancam. Malam itu, Mbok Sari terbangun karena mendengar suara ketukan keras di pintu dapurnya. Tok, tok, tok. Dengan hati berdebar, ia mendekati pintu. Namun saat dibuka, tak ada siapa-siapa, hanya angin dingin menusuk kulit. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara tawa mengerikan. Raffi yang tidur di ruang tengah ikut terbangun. Bu, suara apa itu? Tanyanya ketakutan. Belum sempat Mbok Sari menjawab, tiba-tiba lampu mati. Gelap gulita menyelimuti rumah. Dari luar terdengar suara langkah berat mendekat seperti makhluk besar menyeret rantai. Mbok Sari gemetar, ia teringat pesan jin muslim itu. Dengan suara bergetar, ia membaca doa-doa yang ia hafal. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiba-tiba terdengar suara lantang menggema dari dalam dapur. Dengan izin Allah, tidak ada sihir yang bisa menembus doa. Cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Rantai yang diseret makhluk itu seketika terbakar lalu lenyap bersama tawa mengerikan. Lampu pun kembali menyala.
Raffi berlari memeluk ibunya. "Bu, apa tadi itu?" "Jangan takut nak, Allah masih menjaga kita," jawab Mbok Sari dengan air mata menetes. Sejak malam itu, warung Mbok Sari justru semakin ramai. Pelanggan berdatangan bukan hanya karena sotonya, tapi juga karena merasa tentram setiap kali makin di sana. Sementara itu, warung Pak Gito semakin sepi. Bahkan, pekerja-pekerjanya memilih berhenti karena sering diganggu kejadian aneh seperti panci bergerak sendiri, suara tangisan di dapur, hingga bayangan hitam yang duduk di kursi pelanggan kosong. Pak Gito mulai jatuh sakit. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan setiap malam ia bermimpi dikejar makhluk hitam yang membisikkan, "Kami sudah makan darahmu, giliranmu sebentar lagi." Bu Lastri ketakutan. "Pak, hentikan semua ini, kembalilah, minta maaf pada Mbok Sari, kita tidak akan bisa melawan kekuatan Allah." Awalnya Pak Gito keras kepala, namun ketika suatu malam ia pingsan dengan darah keluar dari mulutnya, ia sadar bahwa nyawanya dalam bahaya. Dengan tubuh lemah, Pak Gito dipapah istrinya mendatangi warung Mbok Sari. Pelanggan terkejut melihatnya. "Mbok Sari, suaranya lirih, penuh rasa sesal. Saya yang salah, saya iri padamu. Saya yang menyuruh dukun mengirim guna-guna. Maafkan saya." Warung mendadak hening, semua orang menatap Pak Gito. Mbok Sari menunduk, hatinya bergetar. Ia bisa saja membalas dendam, tapi teringat pesan jin muslim itu, jangan simpan dendam karena doa orang terzalimi lebih kuat daripada kutukan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Saya sudah memaafkanmu Pak Gito. Semoga Allah mengampuni kita semua. Jangan ulangi lagi perbuatan itu." Air mata menetes di pipi Pak Gito. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hancur. Sejak hari itu, kehidupan perlahan berubah. Pak Gito menutup warungnya dan memilih bertani kembali. Ia sering terlihat ikut berjamaah di masjid, wajahnya lebih tenang meski tubuhnya lemah. Warung Mbok Sari semakin berkembang. Dari hasil rezeki yang melimpah, ia bisa memperbaiki bangunan warung, memberi beasiswa untuk anak-anak yatim, dan membantu fakir miskin di desa. Raffi tumbuh menjadi pemuda soleh yang rajin belajar. Ia sering berkata kepada ibunya, "Bu, aku ingin suatu nanti membuka cabang warung ini, tapi bukan hanya untuk jualan. Aku ingin ada tempat makan gratis untuk orang yang tak mampu." Mbok Sari tersenyum, bangga pada anaknya. Jin muslim yang pernah menampakkan diri tak lagi muncul, namun Mbok Sari yakin ia masih menjaga dari jauh. Setiap kali azan berkumandang, warung terasa damai, seakan ada cahaya yang melindungi. Warung itu akhirnya menjadi legenda di desa Sumberjati. Orang-orang tidak hanya datang untuk makan soto, tapi juga untuk mengambil hikmah bahwa iri hati hanya membawa kehancuran dan bahwa pertolongan Allah selalu datang pada mereka yang ikhlas dan berserah. Tamat.